Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Sobat Messenger. Pagi hari ini oleh anugerah Tuhan kita dikaruniakan satu kehidupan yang baru. Kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan, kasih-Nya yang melimpah dalam kehidupan kita, sehingga sejahtera senantiasa boleh kita alami sepanjang hari ini. Kita akan mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur untuk hari yang baru Engkau karuniakan kepada kami, anugerah, penghiburan, kekuatan dapat kami nikmati sepanjang hari ini. Ada banyak perkara yang akan kami hadapi, yang akan kami kerjakan, senantiasa kebenaran firman Tuhan semata yang kami kerjakan, kami lakukan dalam kehidupan kami. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami semua, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami mengerti, kami simpan dalam hati, dan menjadi satu tuntunan kehidupan kami, murid-murid Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang diperenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Ibrani. Ibrani pasal ke-12 ayat ke-14 dan ke-15, demikian firman Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat ke-14 dan ke-15, demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang menyebarkan banyak orang. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah ketika kepahitan mengakar. Ketika kepahitan mengakar. Patricia, dia dilahirkan, bertumbuh besar di negara Afrika Selatan, di mana hukum diskriminasi itu masih berlaku di sana. Semasa kecil, Patricia adalah anak yang baik. Dia menghormati orang tua, dia menghormati guru-gurunya, dia patuh kepada nasihat dari orang tua dan guru-guru, bahkan dia punya perilaku yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kehidupannya. Namun ada saja orang-orang yang tidak suka kepada Patricia karena warna kulit. Orang-orang yang ada di sekitarnya menolak, menyingkirkan, mengejek, menghina, bahkan mentertawakan Patricia karena warna kulit yang melekat pada identitas dirinya. Bahkan di sekolah ada guru yang tidak mau menyebut atau memanggil namanya.
Dia hanya menyebut si anu, yang menandakan bahwa guru ini mengabaikan keberadaan dari Patrisia. Dan itu terjadi setiap hari dalam kehidupan Patrisia ketika dia bertumbuh semakin dewasa. Dalam sekejap mata, Patrisia kemudian dia mengalami kepahitan di dalam hati serta jiwanya. Kebencian, kemarahan terus menyiram kepahitan itu yang makin hari makin mengakar, dan kepahitan itu semakin dalam merasuk di dalam hati dan jiwa Patrisia. Ya, Patrisia mengenal, percaya kepada Yesus Kristus, tetapi jiwa dan hatinya terluka akibat perlakuan dari orang-orang yang mengecewakan, melukai hatinya. Setiap tindakan menimbulkan kebencian. Setiap sikap menumbuhkan kemarahan di hati Patrisia. Dan kepahitan itu semakin hari semakin besar. Dan itu bukan saja merusak dirinya, tetapi juga lambat laun Patrisia punya rasa benci juga kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, terlebih orang-orang yang sudah menyakiti hatinya. Dan bukan itu saja, lambat laun relasinya dengan Yesus, dengan Tuhan Allah pun semakin dingin. Karena hatinya dipenuhi dengan kebencian, permusuhan. Karena kepahitan itu terus-menerus mengakar, yang menguasai hati, jiwa, serta pikiran Patrisia. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, dalam kehidupan yang kita jalani, kita juga punya pengalaman yang sama seperti Patrisia. Kita sudah berbuat baik, bertindak apa yang benar di dalam lingkungan kita, tetapi masih saja ada orang-orang yang tidak suka kepada kita, menghina, mentertawakan kita, bahkan menolak dan menyingkirkan kita. Dan sikap mereka, perbuatan mereka, perkataan mereka sungguh menyakitkan hati kita. Dan ketika kepahitan itu mengakar di dalam hati, jiwa, dan pikiran kita, kalau kita tidak waspada, maka akan merusak jiwa kita, merusak orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Karena kita meluapkan amarah kita, kebencian kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kemudian relasi kita dengan Tuhan pun semakin dingin. Karena kita menghadapinya dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu penulis kitab Ibrani mengingatkan kepada kita semua, ketika kepahitan mengakar di dalam hati, jiwa, dan pikiran kita, diingatkan kembali dalam ayat ke-15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang menyebarkan banyak orang. Diingatkan kembali untuk tidak melupakan kasih karunia Allah. Jadi bagaimana sikap kita ketika kepahitan itu mengakar? Yang pertama, kita boleh diingatkan kembali bahwa kasih karunia Allah begitu besar dalam kehidupan kita. Serahkanlah segala kepahitan kita kepada Tuhan. Meminta pertolongan kepada Tuhan untuk kita dihiburkan, kita dikuatkan. Karena kita sendiri diingatkan kembali, hanya karena kasih karunia Allah. Kita yang adalah orang-orang durhaka, kita adalah orang-orang yang berdosa,
Kita yang disebut seteru Allah, yang menyakiti Allah, yang memberikan kepahitan kepada Allah. Allah mau mengasihi kita dan memberikan pengampunan kepada kita. Jadi yang pertama yang harus kita kerjakan, kita lakukan adalah mengingat kembali kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita oleh pengampunan di dalam Yesus Kristus, pengorbanan Yesus Kristus bagi kita, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang disebut seteru Allah ini. Dan dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita yang kedua belajar untuk mengampuni terus menerus dalam kehidupan yang kita jalani. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, pengampunan bukanlah sebuah tindakan, melainkan sebuah proses dalam kehidupan yang kita jalani. Kita sadar, meskipun kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, dosa kita sudah diampuni oleh Yesus Kristus, tapi acap kali dalam sikap perbuatan kita, tutur kata kita pun menyakiti hati Tuhan, membawa kepahitan, kedukaan kepada Tuhan. Dan ketika kita mau datang kepada Tuhan, mengakui dan memohon pengampunan, pengampunan itu diberikan kepada kita. Demikian juga dalam kehidupan kita bersama dengan sesama. Pengampunan terus menerus kita berikan, kita bagikan kepada mereka yang sudah menyakiti hati kita. Doa Bapa kami mengajarkan kepada kita, ampunilah saya ya Tuhan, seperti Engkau mengasihi dan mengampuni saya. Kita diajarkan untuk mengingat kembali ketika kita mau mengampuni, sanggup mengampuni, karena Tuhan Allah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk sanggup mengampuni sesama kita. Jangan memupuk kebencian, jangan memupuk kemarahan, sehingga kepahitan itu terus mengakar dalam kehidupan kita. Tapi berikanlah pengampunan. Ayat 14 berkata demikian, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kekudusan artinya bahwa kita selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Hidup berdamai dengan sesama kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, ketika kepahitan mengakar dalam hati, jiwa, dan pikiran kita, yang pertama, ingatlah kasih karunia Allah. Kasih-Nya yang besar, yang berikan pengampunan kepada kita. Sehingga kita, yang kedua, belajar mengampuni sesama kita dengan pertolongan Roh Kudus. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus. Patricia, ketika dia terus bertumbuh makin dewasa, menyadari bahwa ada rasa benci, ada rasa marah kepada orang-orang yang sudah menyakiti dia, bahkan hukum negara yang kemudian mengatur sedemikian rupa yang mendukakan hati Patricia. Tetapi ketika dia menyadari akan karya pengorbanan, kasih karunia Allah di dalam kehidupannya, meski dia diabaikan, ditertawakan, dihina, diejek, bahkan dikucilkan, ditolak, dia tetap memiliki rasa damai sejahtera. Karena dia menyadari kasih Allah begitu besar dalam kehidupannya,
dan dengan kuasa Roh Kudus dia belajar terus mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti hatinya. Bahkan dia berani berkata kepada sang guru. Setelah dia dewasa, menjumpai guru tersebut mengatakan, aku sudah mengampunimu karena kasih Yesus, Roh Kudus yang mengajar aku untuk mengampuni setelah hukum diskriminasi apartheid itu dihapuskan di Afrika Selatan. Ada damai yang kemudian dijalani oleh Patricia bersama-sama dengan masyarakat di mana dia tinggal. Karena dia menghapus rasa benci, menghapus rasa marah, ganti dengan kasih karunia dan kekudusan yang membuat hidupnya mengalami damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kehidupan yang kami jalani, kami tidak dapat menghindar dari sikap, perbuatan, tutur kata orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Tindakan yang mengecewakan hati, acap kali menimbulkan kemarahan, kebencian, bahkan kemudian akar kepahitan dalam hati kami. Hari ini kami belajar ketika kepahitan itu mengakar dalam jiwa, roh, dan pikiran kami. Kami harus mengingat kasih karunia Allah, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib bagi kami, orang yang durhaka, orang yang berdosa, yang disebut seteru Allah ini. Kami menyadari kasih Allah yang besar bagi kami. Dan melalui pertolongan Roh Kudus, kami diajar untuk memberikan pengampunan terus-menerus dalam kehidupan kami. Sehingga sanggup hidup berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Meski tindakan, sikap, perilaku, tutur kata mereka menyakitkan hati, tapi sungguh kami diajar hidup berdamai dengan pertolongan Roh Kudus dan kasih karunia Allah. Berkati kami semua, Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah pagi hari ini, sepanjang hari dalam kehidupan yang kami jalani, kami berinteraksi dengan banyak orang. Tuhan tolong kami. Ketika hati mulai kecewa, hati mulai timbul benci dan amarah karena sikap perbuatan mereka, kasih Kristus melimpah di dalam hati, jiwa, roh kami, mendatangkan damai sejahtera, sehingga kami sanggup untuk mengampuni dan hidup berdamai dengan sesama kami. Berkati dalam usaha pekerjaan kami, baik di dalam keluarga, tempat kami belajar, kami bekerja, berusaha, dan di mana Tuhan tempatkan kami, Engkau membuatnya berhasil, dan lindungi segala perjalanan kami dengan keselamatan. Kami serahkan ya Tuhan, bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan Yesus jamah, sembuhkan, pulihkan. Bagi kami yang berduka, kesepian, Tuhan berikan penghiburan. Dan bagi kami yang berbeban berat dalam segala bidang kehidupan yang kami hadapi, Tuhan Yesus berikan kekuatan, hikmat, jalan keluar, sehingga kami sanggup menanggungnya. Kami serahkan ya Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan, di dalam menggembalakan, melayani setiap jemaat-Mu. Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat bagi setiap hamba Tuhan, penatua, diaken, untuk mengajar, membina jemaat, terus hidup dalam kekudusan, dalam setiap interaksi, kegiatan dalam gereja, tak luput ada konflik, ada gesekan, ada sikap perbuatan yang menyakiti hati. Tapi hari ini kami belajar untuk mengingat kasih karunia Tuhan dan melepaskan, memberikan pengampunan yang berasal dari Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi Tuhanlah yang memberikan pertolongan kepada kami semua. Sehingga gereja sebagai satu anggota tubuh Kristus, kami bertumbuh semakin serupa dengan Yesus Kristus yang rela memberikan diri bagi pengampunan dosa.
Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya untuk stabilitas keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Tuhan berkati untuk aparat, baik Polri, TNI. Sungguh Tuhan, Engkau yang memberikan pertolongan setiap mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan tulus, jujur, sungguh-sungguh, sehingga kedaulatan negara Indonesia terus dapat tegak berdiri di tengah ancaman atau konflik dengan negara-negara tetangga. Bahkan mungkin ada sekelompok golongan dalam negeri kami, negara kami yang ingin menghancurkan, memberikan kekacauan di tengah masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau berikan hikmat sehingga dapat dipatahkan, dihancurkan. Hanya damai, kerukunan, kedaulatan, keamanan yang boleh terjadi di seluruh Indonesia karena anugerah Tuhan selalu menyertai kehidupan setiap mereka. Berdoa bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan karena menjalankan tugas negara. Tuhan juga cukupkan segala kebutuhan dan berikan kesejahteraan keluarga-keluarga mereka yang ditinggal oleh pasangan untuk menjalankan tugas negara ini. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, hikmat, pengampunan, penghiburan, penyertaan kekuatan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa hadir dalam kehidupan kita di dini hari, menjadi anak-anak Tuhan yang setia mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga dalam segala perkara, bahkan ketika kepahitan itu mengakar, kasih Kristus, pengampunan Kristus boleh melimpah dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, ketika kepahitan itu mengakar di dalam hati, jiwa, dan pikiran kita, karena perbuatan orang-orang yang ada sekitar kita, mari kita mengingat kasih karunia Allah, pengorbanan Yesus Kristus bagi kita, orang-orang berdosa, dan memohon pertolongan Roh Kudus. Kita sanggup memberikan pengampunan terus-menerus kepada orang-orang di sekitar kita, karena kasih dan pengampunan Tuhan Yesus tak pernah habis dalam kehidupan kita. Hidup berdamai dengan sesama bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.